Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Mutakin selaku dosen Human Capital Management serta teman-teman semuanya. Saya Anis Nabila Sari, koordinator kelompok. Hari ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Pengembangan Human Capital Management di Bank BNI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana. Perkenalkan, nama saya Reisha Al-Zahara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana. Perkenalkan, nama saya Mimi Yulia Putri. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan rekan kelompok untuk memulai presentasi. Yang pertama, profil singkat perusahaan. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral pertama milik Republik Indonesia. Berdasarkan UU No 17 tahun 1968, BNI ditetapkan sebagai bank umum milik negara dan pada tahun 1992 berubah status menjadi perseroan terbatas. Saat ini, 60% saham BNI dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 40% oleh publik, menjadikannya Bank Indonesia terbesar keempat di Indonesia. BNI merupakan bank BUMN pertama yang melakukan go public pada tahun 1996 dengan komitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang modern dan berkelanjutan. Selain itu, BNI juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti BNI Sekuritas, BNI Life, dan BNI Multifinance yang berperan dalam memperkuat ekosistem keuangan BNI. Selanjutnya, Baik, ya selanjutnya ada di bidang usaha. Untuk ini BNI menyediakan layanan keuangan lengkap, mulai dari perbankan retail dan koperasi, jasa internasional, hingga investasi dan asuransi. Layanan digital seperti BNI Mobile Banking dan BNI Direct terus dikembangkan. Melalui transformasi digital, BNI berupaya meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi nasabah. Selanjutnya ada data karyawan. Per akhir 2024 ini, BNI memiliki sekitar 42.000 karyawan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Pengelolaan SDM berfokus pada Human Capital Management, yaitu pengembangan kompetensi, motivasi, dan inovasi. BNI memiliki program seperti BNI Corporate University, BNI Smarter, dan BNI Future Leader untuk memperkuat pelatihan, pengembangan digital, dan kaderisasi pemimpin muda. Dengan penerapan Employee Value Proposition, BNI ini berhasil mencapai 85% kepuasan karyawan pada tahun 2024. Selanjutnya ada milestone perusahaan. BNI berdiri tahun 1946 sebagai bank sentral pertama. Lalu tahun 1968 menjadi bank umum milik negara dan 1992 berstatus persero. Pada tahun 1996 BNI menjadi BUMN pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2007 sampai 2010 dilakukan rekapitalisasi dan penguatan struktur keuangan. Sejak 2020, BNI fokus pada transformasi digital dan penguatan SDM untuk menghadapi tantangan keuangan modern. Selanjutnya, visi misi dari Bank BNI. Visi BNI ini adalah menghadirkan human capital yang unggul, adaptif, dan berintegritas untuk mendukung transformasi digital. Dalam misi HCM ini, BNI menekankan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja, percepatan transformasi digital, serta pembentukan budaya kerja akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Nah, BNI juga menyiapkan pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan utama strategi HCM di BNI. Mencakup ada 5 bagian. Yang pertama, itu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan inklusif. Yang kedua, menjadikan SDM sebagai aset investasi strategis perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kapabilitas dan loyalitas karyawan agar selaras dengan visi BNI. Yang keempat, membekali pegawai dengan kompetensi dan mindset digital di era industri 5.0. Dan yang terakhir, mendorong budaya inovasi melalui program seperti BNI Innov Action dan DigiHack. Untuk selanjutnya adalah kondisi HC atau Human Capital. Pada bagian komitmen dan loyalitas, ada 3 poin. Yang pertama, budaya akhlak membuat karyawan merasa terarah dan terikat dengan nilai perusahaan. Yang kedua, sistem pelatihan, coaching, dan jenjang karir meningkatkan rasa memiliki pada perusahaan. Dan yang ketiga, rotasi dan pengembangan lintas divisi memperkuat loyalitas dan pemahaman bisnis. Pada bagian kreativitas dan inovasi, ada yang pertama, ada BNI mendorong budaya inovasi melalui program seperti Innov Action dan DigiHack. Yang kedua, karyawan diberi ruang untuk mengembangkan ide kreatif yang berdampak pada efisiensi dan layanan nasabah. Dan yang ketiga, banyak inovasi nyata dihasilkan seperti BNI Move, BNI Digital, Ecosystem, dan Cashless Branch. Dan untuk bagian yang ketiga, ada kompetensi karyawan. Karyawan memiliki keahlian kuat di bidang keuangan, teknologi, informasi, manajemen resiko, dan layanan nasabah. Yang kedua, pelatihan bertingkat dari BNI Corporate University dan sertifikasi profesional meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga, reskilling dan upskilling mendukung kesiapan menghadapi digitalisasi. Dan yang terakhir, motivasi karyawan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja sangat tinggi atau 85%. Yang kedua, employee volume proposition menjaga keseimbangan karir, kompensasi dan work-life balance. Dan ketiga, sistem penghargaan, bonus kinerja, serta fasilitas kesejahteraan membantu menjaga loyalitas. Baik, dari hasil analisis terhadap praktik human capital di BNI, terdapat beberapa kesenjangan atau gap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus HC, studi positif dengan tujuan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, namun belum jelas struktur organisasi, besar investasi, dan keterlibatan karyawan dalam transformasi. Yang kedua, ada metrik HC. BNI menganggap karyawan sebagai aset investasi, tetapi belum memiliki metrik kuantitatif yang mengukur keterlibatan produktivitasnya, atau kaitan investasi HC dengan kinerja bisnis seperti return on HC investment. Nah, yang ketiga ada dampak HC. Belum didukung data yang menunjukkan hubungan langsung antara program pengembangan dan hasil finansial. Dan yang terakhir, perbedaan antara fungsi administratif HR dan strategi HC belum tergambar jelas, menandakan praktik HR tradisional masih dominan. Secara umum, BNI memperkuat data dan indikator agar strategi HC dapat diukur dan dioptimalkan lebih efektif. Baik, masuk ke strategi pengembangan HCM perusahaan. Pertama, ada kompensasi digital, yaitu reskilling dan upskilling agar karyawan siap dalam teknologi. Kedua, talent dan kepemimpinan. Program pengembangan talent pemimpin yang inovatif. Ketiga, budaya adaptif dan inovatif. Menerapkan nilai akhlak dan program inovasi internal. Dan terakhir ada people analysis, pemanfaatan data untuk mengarahkan pengembangan SDM.
Masuk ke program pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, ada sistem pengembangan berjenjang, career, learning, dan path. Pembelajaran disusun sesuai level jabatan. Tiap karyawan mempunyai learning plan yang disesuaikan sesuai kebutuhan karir serta hasil asesmen. Yang ketiga, latihan dibuat relevan dengan pekerjaan dan arah karir. Yang kedua, BNI Corporate University dan Learning Platform. Semua pembelajaran dikelola oleh BNI, didukung platform digital BNI Smarter dan ribuan modul daring, serta pembelajaran memakai blended learning online dan tatap muka agar fleksibel dan tetap efisien. Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan human capital. Ada dua bagian yaitu internal dan juga eksternal. Internalnya yang pertama kesenjangan kompetensi antar generasi. Yang kedua adaptasi terhadap sistem HR digital. Yang ketiga retensi karyawan muda yang masih rendah. Pada bagian eksternalnya persaingan ketat dari bank digital dan vintage. Yang kedua, perubahan regulasi dan standar kepatuhan OJK atau BI. Dan yang ketiga, perubahan perilaku nasabah yang menuntut layanan digital dan cepat. Baik, masuk ke studi kasus. Kasusnya, karyawan cabang mengalami kesulitan menggunakan sistem digital onboarding nasabah yang baru. Solusinya, BNI mengadakan digital bootcamp 6 bulan berfokus pada keterampilan digital dan pendampingan secara langsung. Dengan hasil, waktu onboarding nasabah turun hingga 40%, serta kepuasan karyawan terhadap sistem baru meningkat signifikan berdasarkan survei pada internal. Dapat disimpulkan bahwa BNI berhasil mengembangkan human capital management yang kuat dan berorientasi pada transformasi digital. Melalui program seperti BNI Corporate University, BNI Smarter, dan BNI Future Leader, BNI mampu menciptakan SDM yang kompeten, adaptif, dan inovatif. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti GAP kompetensi antar generasi dan retensi karyawan muda, BNI terus melakukan reskilling, upskilling, serta menerapkan budaya akhlak untuk menjaga kinerja dan loyalitas karyawan. Secara keseluruhan, strategi HCM BNI terbukti efektif dalam mendukung visi perusahaan menuju kinerja yang berkelanjutan dan unggul di era digital. Demikian presentasi kelompok kami mengenai pengembangan Human Capital Management di Bank BNI. Kami terbuka untuk masukan dari Bapak Ridwan maupun teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.